Silakan Pak Vicky. Ya, baiklah adik-adik, selamat pagi semuanya. Bu Sari, Kak Luki, ya. Senang sekali hari ini kita bisa kumpul. Kita akan beribadah walaupun lewat Zoom. Puji Tuhan, kalau hari ini kita semua sehat, diberi kesempatan untuk bisa berkumpul. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mulai saja ibadah ini dengan satu pujian. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Semuanya nyanyi. Makasih atas anugerahmu. Sekali lagi ya, kita nyanyikan ya dengan kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas untuk kepala kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih bersama dengan kami semua. Biarlah ya Tuhan Engkau mau memberkati ibadah kami, biarlah ibadah kami ini layak di hadapan Tuhan. Kami persembahkan hati dan jiwa kami dalam ibadah ini hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kalau dalam kehidupan kita ini selalu saja kadang-kadang itu merasa kurang bersyukur ya. Kadang-kadang kita merasa, oh Tuhan ini kok tidak mendengarkan doa kita ya. Apalagi pada saat-saat seperti ini, kadang kita tuh menggerutu, Tuhan sudah 3 bulan lebih tidak bisa keluar bebas, ya kan? Tidak bisa keluar bebas. Keluar sedikit, nanti mamanya ngomong, pakai masker, ya kan? Jangan lupa ini, jangan lupa itu. Terlalu banyak aturan hari-hari ini adik-adik. Tapi kita lupa bahwa ternyata teguran mama dan papa itu untuk kita merupakan sesuatu yang baik, ya kan? Pak Vicky juga sama, punya anak ya, kalau mau keluar ya ditegur, kalau nggak pakai masker ya, kalau lupa cuci tangan. Nah ini semua dalam 3 bulan ini, kurang lebih hampir 4 bulan, kita ternyata diajarkan untuk sesuatu yang baik. Bahwa ternyata sesuatu yang
dilarang, istilahnya agak dikekang, ternyata ada manfaatnya. Ini yang harus kita syukuri adik-adik ya. Amin ya adik-adik ya. Ada nggak di antara kalian yang merasa larangan saat ini sesuatu yang membebankan sekali? Gimana? Tia sama Joyce, ayo. Gimana? Larangan mama papa bikin kamu sebel ya hari ini? Senyum-senyum ya. Gia gimana Gia? Gia gimana? Tidak, oh tidak apa-apa. Oke, ya. Ya, jadi apapun yang terjadi hari ini, kita harus yakin Tuhan itu selalu baik untuk kita. Adik-adik, Pak Vicky rindu menyanyikan lagu apa? Biarpun gunung-gunung beranjak. Dan tahu ya semua ya, bahwa firman Tuhan tidak akan goyah selamanya bagi kita yang percaya kepada Tuhan ya. Kita akan menyanyikan bersama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi setiap akan beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak. Mana suaranya? Kurang semangat. Sekali lagi kita nyanyikan dengan semangat ya. Oke. Tangannya jangan begini ya. Kalau kita menyanyi ya, bila perlu sambil tepuk tangan, enggak apa-apa. Oke ya. Anak Tuhan kalau ibadah enggak boleh begini. Ayo, yang tangannya begini. Siapa? Ya. Siapa gimana? Oke. Si kembar. Ulang ya, kita nyanyi dengan semangat ya. Fiona ya, sama siapa nih? Samantha ya, oke? Sekali lagi kita nyanyikan ya. Semangat. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit kasih kita akan beranjak dan firman Tuhan. Oke, adik-adik, ada satu cerita ya. Kemarin itu Pak Vicky itu waktu di ada tokonya tuh tutup adik-adik. Jadi Pak Vicky punya langganan ini tutup, ya kan? Tutup terus orangnya kasih tahu Pak Vicky. Vicky, saya tokonya sudah tidak buka lagi, ya. Adik-adik, Pak Vicky langsung, aduh. Nanti nek tutup ya apa, gitu. Terus uangnya ya gimana, gitu. Tapi adik-adik, satu hal, Pak Vicky itu selalu yakin, ya. Kalau kita kesusahan,
Tuhan itu selalu akan menolong kita. Ini kesaksiannya Pak Vicky. Ya, Pak Vicky cuma doanya begini. Tuhan, kalau hari ini ada orang itu tutup usahanya, Pak Vicky berdoa semoga usahanya suatu saat bisa lebih baik lagi. Dan semoga orang itu bisa membayar utangnya, membayar. Dia tuh punya tanggung jawab sama Pak Vicky, sama kantor ya, adik-adik. Dan ternyata adik-adik, apa yang Pak Vicky khawatirkan itu tidak terjadi. Ternyata orangnya itu telepon Pak Vicky. Pak Vicky, semuanya akan diberesin. Besok Senin silakan ambil. Wih, adik-adik tahu nggak apa yang ada di pikirannya Pak Vicky? Tuhan itu luar biasa. Yang penting kita meminta dengan benar, kita meminta dengan tulus, dan kita juga mendoakan orang itu supaya dia menjadi lebih baik. Nah, kadang-kadang di dalam hidup kita ini adik-adik, kita ini terlalu ragu ya. Apa yang kita perbuat, kalau selama ini kita perbuat baik, kamu harus yakin Tuhan akan membalas kebaikanmu. Ya, kebaikan itu bukan kebaikan yang pura-pura loh ya, tapi kebaikan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Ya. Seperti Tuhan menjawab doanya Pak Vicky tidak lama adik-adik ya. Hari ini orangnya bilang dia tidak bisa, besoknya dia telepon dia bisa menyelesaikan. Itu rencana Tuhan ya. Amin ya adik-adik ya. Kita mau menyanyikan satu lagu, Pak Vicky suka lagu ini ya. Kita kepingin Tuhan itu menyelidiki hati kita ya, supaya kita bisa selalu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, adik-adik belajar bagaimana ketika kita ada kesusahan, kita datang kepada Tuhan, kita meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita ya. Selidiki aku. Tahu ya, lihat. Selidiki aku. Hati. Ya, sama-sama ya. Selidiki aku, lihat hati. Apakah ku sungguh Yesus yang mata dan menilai hidup ada Yesus, kau yang ini bagimu, laku tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang dalam hati tetap setia. Sekali lagi ya, semuanya. Selidiki aku, lihat hati. Yesus, Mata dan menilai
lain tak ada tersembunyi bagimu. yang tak pernah Habis di hidupku. Setia. Aku ikuti yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapat aku tetap setia. Ya, ada satu pujian dari teman kita ya, Joyce dan Thea ya akan mempersembahkan sebuah lagu buat teman-teman. Ini sebagai bentuk kesaksian mereka berdua bagaimana Tuhan selalu menjadi berkat bagi Thea, Joyce dan keluarga semuanya ya. Silakan Thea sama Joyce untuk menyumbangkan pujiannya. Saya siapa? Saya Joyce. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidup, tapi ku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu.
Ya, terima kasih buat Adik Joyce dan Thea, luar biasa ya. Lagunya ya, kadang-kadang itu tapi tidak sadar ya. Kadang kita lupa ya bahwa rencana Tuhan itu luar biasa ya. Itu yang terjadi adik-adik ya. Kalau kita sadar bahwa rancangan Tuhan itu indah, maka seperti yang tadi bilang bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Rancangan Tuhan itu selalu indah dalam hidup kita. Ya. Nah, adik-adik kita akan memberikan persembahan ya. Persembahannya seperti biasa adik-adik taruh di tempatnya, nanti akan dibawakan sama orang tuanya mungkin atau nanti akan diambil sama teman-teman dari KA untuk dipersembahkan pada gereja ya. Kita akan memujikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Panjangkan aku kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Luki ya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dan nanti Bu Sari akan memimpin doa persembahan sekalian doa firman ya Bu Sari. Baik Pak Vicky. Ya, kita menyanyikan lagu dulu. Sebuah lagu firman-Mu. Firman-Mu. Ya. Firman-Mu. Kita bagikan. Isiku dan besertaku selamanya. Kita bagiku Silakan Bu Sari untuk memimpin doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau masih menyertai kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Khususnya Tuhan, ketika kami bisa ikut beribadah kebaktian anak tempat, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk Pak Vicky yang sudah Tuhan perkenankan untuk memimpin sebagai pemimpin liturgos tempat ini. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah Tuhan perkenankan, Tuhan izinkan. Kami tetap memberi persembahan yang akan kami berikan pada gereja yang dititipkan pada mama atau papa kami.
biarlah Tuhan juga akan senantiasa memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Dia dikelola oleh para majelis dan orang-orang yang akan mengelola persembahan ini untuk perkembangan GKI Kediri. Terima kasih Bapak, kalau biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan memberkati anak-anak yang sudah memberikan persembahan dan juga orang tua yang sudah berkenan untuk memberikan persembahan. Terima kasih pada saat ini Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Luki. Ya, Tuhan juga tetap pimpin Kak Luki, Bapak Abi Hikmat, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini benar-benar dapat kami rasakan, dapat kami resapi, dapat kami ikuti Tuhan. Dan hikmat Tuhan saja yang memberikan kami pengertian. Terima kasih Bapak. Biar kami juga Tuhan buka mata, hati, dan pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan waktu ini, pemberitaan ini hanya ke dalam tangan Tuhan dan Roh Kudus-Mu saja yang menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Sari. Sama-sama. Ya, shalom adik-adik. Shalom. Halo. Ya, puji nama Tuhan kalau kita pagi hari ini Tuhan pertemukan dalam keadaan yang sehat. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dengan tema judulnya Pikirkan Akibatnya. Kak Luki akan share screen ya. Oke. Adik-adik tunggu. Tadi kok bukan buka apa deh, San? Mencabut sesuatu. Ini kok lagi ya? Tapi kan aku belum buka. Udah kelihatan? Belum. Buka. Ini. Nah, kelihatan. Ini udah sembahan dan mau. Ini Kurang besar dikit. Ya, bentar. Nah, udah jelas ya? ya. Nah, tema kita hari ini, pikirkan akibatnya. Kita akan sama-sama buka dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sudah ketemu semua? Yuk kita baca gantian ya. Kak Luki baca satu ayat, terus lanjut adik-adik sampai di ayat yang ke-27. Kak Luki mulai dulu. Dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian Turun hujan dan datanglah banjir. Didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu terhebatlah kerusakannya. Amin. Ya, adik-adik, sebelum Kak Luki lanjutkan, Kak Luki mau bertanya. Adik-adik, bisa ya lihat gambarnya ini? Bisa. Lihat gambar apa ini? Kan
pantai. Pantai. Nah, kira-kira ketika adik-adik berada di pantai, ya kita lama sudah tidak keluar rumah ya. Sekarang membayangkan dulu aja. Seandainya adik-adik pergi ke pantai nih, adik-adik apa yang akan kalian lakukan? Berenang. Boleh sharing, boleh cerita. Siapa dulu yang mulai? Kalau adik-adik pergi ke pantai nih, terus apa yang akan adik-adik lakukan? Berenang. Berenang, terus apa lagi? Pasir. Bermain pasir, terus ada yang mikir, oh ada perahu, aku mau naik perahu, begitu? Iya, Bu. Nah, terus Kak Luki tanya lagi, ketika kalian mau melakukan, oh aku mau berenang, aku mau main pasir, aku mau naik perahu, kira-kira langsung naik aja, naik perahu atau langsung berenang, begitu? Enggak. Gimana? Berenang pakai pelampung. Oh mikir dulu, oh pakai pelampung, terus? Ada yang lain lagi? Izin orang tua. Oh izin orang tua, ada lagi? Jaga keselamatan, Bu. Nah, mikir lagi. Ini lagi pasang atau lagi surut ya? Ini aku mesti mainnya boleh ke tengah atau hanya di pinggir saja gitu ya? Nah, adik-adik, yuk kita mau sama-sama saksikan lagi. Ada sebuah video yang akan membantu kita. 7 orang. Ya, perhatikan. Di sini 2 orang ini ngapain ya? Bentar. Macet. Super gitu. Bukan. Rumah di atas batu dan pasir. Ini bikin di atas batu, hari ini bikin di pasir. Kok yang satu nggak mau di hati ngomong? Bukan yang itu, yang di atas pasir itu jadi duluan dong. Di atas jadi duluan. Nanti di bertanya jadi omongin jangan bikin rumah di atas pasir tapi ngeyel. Kan masih nyewa lah. Pak. Nanti. Ya, adik-adik, itu tadi kisahnya siapa? Jalan menuju rumah. Orang pintar dan orang bodoh. Nah, orang pintar sama orang bodoh ya. Ini Kak Luki gambarkan seperti ini. Ya, kalau tadi orang yang pintar katanya, itu orang yang bijaksana. Nah, dia bangunnya rumah di mana? Di batu, Bu. Fondasinya, alasnya itu
dasarnya itu biar kuat, letakkan batu di atas batu. Nah, berbeda sekali dengan orang yang bodoh. Orang bodoh bangun rumahnya di mana? Di pasir. Di atas pasir. Nah, adik-adik bisa bayangkan kan? Bagaimana kalau pasir itu kena angin bagaimana? Nah, kalau kena angin, pasir itu bisa beterbangan. Wah, kalau kita keluar tanpa pakai kacamata atau masker, seperti face shield itu, kita pasti bakal tutup mata untuk menjaga mata kita. Iya kan? Kalau kena angin, bisa terbang kemana-mana. Kalau batu, Nggak bisa, Bu. nggak bisa, susah ya diterbangkan ya. Kecuali memang benar-benar ada sesuatu yang menggerakkan batu itu. Sama seperti dua orang tadi. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Dari firman yang kita baca juga sama. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita bertindak, nah, mesti kita perlu berpikir sama seperti adik-adik tadi. Ketika ada di pantai, wow, biasanya kalau ada di pantai kan seneng. Terus, kalau yang tidak berpikir panjang, tidak bijaksana, mesti langsung asal aja. Wah, aku langsung main. Lupa memperhatikan, oh mungkin ada peringatan, dilarang berenang di sini. Atau tidak boleh berenang lebih jauh lagi. Nah, oh airnya sedang pasang, oh tidak boleh berenang. Terkadang kita melakukan sesuatu itu tidak mengingat. Kalau tadi orang yang bodoh itu kadang tahu, dia tahu. Sudah ada peringatan, ya kan? Tadi yang adik-adik lihat, ada peringatan, tapi mengabaikan. Ada yang sempat ngomong tadi, ngeyel. Lah, diberitahu sudah ada peringatan, tapi tetap ngeyel. Tapi kalau orang yang bijaksana, ada peringatan, dia tahu. Oh, akibatnya akan seperti ini. Kalau tidak baik, ya berarti tidak dilakukan. Iya kan? Nah, apa yang harus kulakukan? Kembali mengingatkan kita. Adik-adik selama ini bagaimana? Ketika ada di rumah, atau ketika kalian sekolah. Sekarang sekolahnya online ya, pembelajaran jarak jauh. Terus ketika kalian ada pembelajaran, apa yang kalian lakukan? Kalian mendengarkan guru yang sedang menjelaskan atau gurunya ditinggal? Ayo yang mana? Ya kan? Nah, atau sekarang kalau kalian sudah besar, pegang HP sendiri, terus bisa tulis status, pasang status, ya kan? Langsung aja, oh aku mau tulis status. Kak Luki juga pernah lihat. Ada yang nulis status, ternyata yang dituliskan itu sesuatu yang tidak baik, tidak seharusnya dilakukan. Nah, adik-adik, apa yang harus kulakukan? Kita mesti berpikir terlebih dahulu. Nah, apa sih akibatnya nanti? Kita mesti kembali lagi ingat pada firman Tuhan. Sebelum aku melakukan ini, apakah ini sudah sesuai ya yang Tuhan inginkan? Nah, jadi kita tidak asal aja melakukan sesuatu tanpa berpikir. Kalau ada orang ngomong, wah ini asal aja, gak dipikir, tiba-tiba langsung aja dikerjakan. Lah, kalau sudah seperti itu, yang rugi siapa? Diri sendiri bisa rugi, orang lain juga bisa rugi. Nah, ya kan?
Contohnya, ketika adik-adik sudah waktunya ulangan. Ketika adik-adik ulangan, terus sudah tahu besoknya ulangan, belum seberapa bisa, ndak mau belajar. Lah, ingatnya hanya, oh gampang, besok teman dekatku itu pinter loh. Mungkin ada yang begitu. Teman dekatku pinter, aku nyontek saja. Lah, bener enggak itu? Iya kan? Nah, jadi mesti kita ingat diri sendiri dulu. Loh, ini boleh enggak dilakukan? Sudah sesuai dengan firman Tuhan apa tidak? Nah, kalau seandainya kita berpikir sekarang, oh gampang, aku nggak usah belajar aja, gampang kok, ada Google, mungkin seperti itu. Oh bisa bantu aku, di internet sudah ada, oh gampang. Nah, kadang kita mikirnya, oh sekarang gampang, tapi nanti ketika misalnya internetnya tidak jalan, internetnya nggak bisa jalan karena nggak ada sinyal, kuotanya habis. Nah, terus ketika kita ditanya orang tua kita mungkin atau ada orang lain yang tanya ke kita bisa jawab enggak kalau seperti itu? Nah, ya kan? Jadi, yuk kita mau sama-sama ingat hari ini, dan biarlah Tuhan tolong kita, sebelum kita melakukan sesuatu, apa yang harus dilakukan? Pikirkan akibatnya, ya. Seperti dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama. Ini juga jadi ayat hafalan kita. Siap ya? 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Yuk kita baca sekali lagi ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya adik-adik, biarlah adik-adik boleh mengingat firman Tuhan hari ini. Adik-adik boleh melakukan apa saja? Boleh, tetapi mesti ingat apakah itu bermanfaat atau berguna, apakah itu membangun kita atau tidak, merugikan orang lain atau tidak. Itu yang perlu kita pikirkan. Ya, biarlah Tuhan memberkati kita semua untuk melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya kembalikan ke Pak Vicky. Ya, terima kasih Kak Luki untuk firman-Nya yang begitu baik, begitu indah. Ya, Pak Vicky mengutip lagi kembali yang terakhir untuk ayat hafalannya, bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Benar, ya, benar kamu diperbolehkan. Tetapi ya, segala sesuatu apa adik-adik? Dibaca lagi sekali lagi tadi. Gimana kalau Luki 1 Korintus berapa kalau Luki? Segala sesuatu Ya. boleh. Benar, ya kan? Tetapi pas segala sesuatu. Yuk dibaca lagi. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu. Maknanya dalam ya adik-adik ya. Jadi bukan cuma sekedar bacaan. Artinya gini, kamu boleh melakukan apa saja. Tidak apa-apa. Tapi semua itu ada risikonya bagi kamu.
Ya, bahwa tidak semua yang kamu lakukan itu benar. Bahwa tidak semua yang kamu anggap benar juga menjadi benar. Artinya apa? Ya seperti tadi firman-Nya. Kamu harus berpikir ya. Tadi dikasih contoh juga ada orang bodoh, ada orang yang pintar atau apa ya. Artinya apa adik-adik? Bahwa adik-adik ini kan sudah besar ya. Sudah mulai besar, sudah remaja ya. Sudah masuk di usia remaja. Nah sudah harus bisa memilah-milah ya kalau ya. Harus bisa, oh ini benar, ini tidak benar. Nah, jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada adik-adik bahwa adik-adik belajar berpikir sekarang. Nah, bukan, oh menurut mama, nah, sekarang sudah enggak lagi. Sudah mulai membiasakan diri. Kayaknya ini enggak benar deh. Misalnya teman ngajak-ngajak, ayo kita bolos-bolos yuk. Aku enggak mau, malas bikin PR dan sebagainya. Adik-adik mulai berpikir, segala sesuatu diperbolehkan. Boleh enggak bikin PR. Tapi resikonya, ya kan? Sekarang juga sekolah ini lewat online. Ya, adik-adik dikasih tugas. Anaknya Pak Vicky juga sama, tugasnya banyak. Ya, kadang tuh bisa sampai 2 jam di depan kamera, 3 jam. Tapi itu tadi, kalau kamu mengerjakan pekerjaannya, nanti kamu lulus ujiannya. Nek kamu tidak mengerjakan dengan benar, ya itu resikomu. Nah, ya kan? Nah, jadi sudah sebentar ada yang sudah SMP juga mungkin ya. Sebentar lagi mau naik SMP, ya kelas 6, ada yang sudah SMP, mau naik SMA juga mungkin ya. Nah, ini juga perlu adik-adik untuk kita untuk lebih bisa lagi ya belajar untuk memilah-milah ya. Oke. Firman Tuhannya begitu indah. Kita tadi juga telah bernyanyi, kita telah mengikuti ibadah hari ini, dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Puji Tuhan, biarlah nanti ibadah ini bisa menjadi berkat buat kita semua ya. Amin ya. Amin ya. Biar nanti bisa diceritakan ke adiknya juga, disampaikan juga ke orang tua. Jadi kalau orang tuamu nanya, firmannya apa toh hari ini? Ada yang bisa jawab? Kalau orang tuanya nanya, kamu tadi firmannya apa? Intinya apa? Pikirlah. Ya, apa? Memikirkan akibatnya. Akibatnya apa? Ini ada yang jawab. Memikirkan akibatnya. Ada lagi yang lain? Kok dipikirkan akibatnya kenapa? Ayo yang besar-besar. Atau tidak. Benar atau tidak? Oh iya. Oke. Ya. Jadi kurang lebih Pak Vicky yakin adik-adik sudah mengerti firman Tuhan hari ini. Kita diajarkan untuk memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik di mata Tuhan terutama ya. Kita akan tutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku ya. Ada satu sobatku yang setia, yang meninggalkan diriku. Waktu aku besar, waktu namanya Yesus, namanya Yesus, namanya ibadah kita pada pagi ini kita kepala Kak Luki sekalian ya, doa penutupnya Kak Luki.
Ya, yuk adik-adik kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita siang hari ini. Setelah itu kita lanjutkan dengan memujikan Bapa. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan, untuk mengingatkan kami agar dalam setiap langkah hidup kami boleh menjadi orang yang bijaksana. Biarlah melalui setiap kami, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Tuhan, saat ini kami memohon penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami seminggu ke depan. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun setiap langkah kami. Ketika kami belajar, bermain, ketika kami sebagai anak di rumah, biarlah Tuhan yang menolong kami. Ketika kami bercanda dengan teman ataupun saudara kami, orang tua kami, biarlah kami boleh bercanda dengan baik. Tuhan, saat ini kami juga teringat untuk orang-orang yang sedang sakit. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan melalui setiap perawatan, juga obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan, kami menyerahkan doa kami, biarlah Tuhan juga yang pertemukan kami minggu depan dalam ibadah sekolah minggu, meskipun masih online. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya. Dadah. Terima kasih pelayanannya. Terima kasih Pak Vicky. Dadah. Oke, terima kasih. Ya, sampai jumpa ya adik-adik.